Pemirsa, Indonesia kembali punya cerita besar di panggung olahraga. Sebuah gebrakan yang bikin sorotan tak hanya di dalam negeri, tapi juga sampai ke markas FIFA di Swiss. Nama yang kita kenal sebagai nahkoda sepak bola tanah air, kini resmi melangkah ke level lebih tinggi. Erick Thohir diangkat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Sorak-sorai stadion seolah terbayang, genderang perubahan seakan ditabuh. Tapi di balik tepuk tangan itu, sempat ada awan keraguan yang menggantung. Satu pertanyaan menggema di tribun-tribun publik, bagaimana nasib PSSI kalau sang ketua umum kini duduk di kursi Menpora? Apakah ini akan melanggar aturan FIFA? Dan jawabannya datang bagai peluit panjang di menit krusial. Senin pagi, tanggal 22 September tahun 2025, sebuah surat resmi dari FIFA mendarat di Jakarta. Tulisannya jelas, tegas, dan tak terbantahkan, Erick Thohir clean and clear. Tidak ada benturan kepentingan, tidak ada pelanggaran statuta, tidak ada intervensi politik yang menyalahi aturan. FIFA merestui, Erick tetap sah menjadi Ketua Umum PSSI hingga 2027, meski kini juga menjabat Menpora. Ini bukan sekadar surat, pemirsa. Ini adalah legitimasi internasional. Restu yang seakan berkata, silakan lanjut, Indonesia. Perjalananmu aman, nahodanya sah. Bayangkan atmosfernya. Di satu sisi, Erick berdiri sebagai Menpora, mengemban mandat besar dari Presiden Prabowo Subianto yang memberi restu penuh. Di sisi lain, ia tetap memegang kemudi PSSI, Federasi Sepak Bola yang jadi jantung emosi jutaan rakyat. Dua jabatan, dua tanggung jawab raksasa, satu nama, satu tujuan, membawa olahraga Indonesia ke level yang lebih tinggi. Erick pun angkat bicara, dengan nada yang tegas, sepak bola memang besar, tapi bukan berarti satu-satunya. Ada 13-14 cabang olahraga unggulan lain yang harus jadi prioritas. Dari bulu tangkis yang sudah langganan harumkan merah putih, hingga atletik, angkat besi, dan cabang-cabang yang siap meledak di panggung dunia. Dan untuk cabang olahraga yang masih terseok, ia berjanji akan dirapikan, ditata ulang, diberi tempat yang layak. Namun, seperti laga final yang selalu syarat tensi, jalan ini bukan tanpa risiko. Publik tentu akan jadi wasit tambahan. Mata supporter, pengamat, dan atlet akan terus mengawasi, benarkah janji itu ditepati? Benarkah anggaran dibagi adil? Benarkah stadion, pelatnas, dan fasilitas tidak hanya milik sepak bola, tapi juga milik seluruh olahraga Indonesia? Dan disinilah klimaks cerita ini, pemirsa. Erick Thohir kini bukan hanya manajer klub atau pelatih di pinggir lapangan. Ia kini kapten ganda, satu kapal bernama PSSI, satu kapal bernama Olahraga Indonesia. Kedua kapal ini berlayar di lautan penuh ombak, tantangan transparansi, tuntutan prestasi, dan harapan rakyat yang menggelegar. Apakah rangkap jabatan ini akan jadi strategi emas yang membawa Indonesia menuju kemenangan, layaknya gol penentu di menit akhir? Ataukah justru jadi beban berat yang membuat permainan kacau? Jawabannya akan kita lihat bersama di pertandingan panjang bernama sejarah. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, karena drama ini baru saja dimulai. Stadion politik, arena olahraga, dan panggung dunia kini menyorot satu nama, Erick Thohir. Indonesia menanti gebrakan berikutnya. Kabar menggembirakan datang dari dunia sepak bola nasional. Football Institute baru saja merilis hasil survei mengenai kinerja pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang saat ini tengah menjadi sorotan utama publik. Hasilnya, mayoritas supporter Garuda menyatakan puas dengan apa yang ditampilkan sang pelatih sejak dipercaya menukangi timnas merah putih. Supporter beri dukungan tinggi. Survei yang melibatkan lebih dari 1.200 responden ini menunjukkan angka yang cukup meyakinkan. Sebanyak 72% supporter menyatakan puas, dan hampir 8% lainnya menilai sangat puas dengan kinerja Patrick Kluivert. Sementara itu, hanya sekitar 19% yang mengaku tidak puas, dan sisanya sangat tidak puas. Data ini memperlihatkan bahwa kehadiran Kluivert membawa angin segar. Publik menilai permainan timnas terlihat lebih modern, dengan pola serangan cepat serta kombinasi pemain lokal dan naturalisasi yang semakin menyatu di lapangan. Warna baru di permainan timnas. Tidak hanya persoalan angka, survei ini juga menyingkap pandangan publik terhadap gaya bermain. Lebih dari 56% responden melihat Kluivert berhasil menghadirkan warna baru untuk timnas Indonesia. Para pendukung menilai sentuhan Belanda dari sang pelatih membuat skuad Garuda lebih disiplin, terstruktur, namun tetap berani tampil menyerang. Selain itu, 49% supporter menilai prestasi yang ditorehkan Kluivert cukup memuaskan, mengingat lawan-lawan berat yang dihadapi di ajang kualifikasi Piala Dunia maupun turnamen internasional.
Optimisme menuju Piala Dunia 2026. Yang tak kalah menarik, survei ini juga memperlihatkan rasa percaya diri publik terhadap peluang Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih dari 65% supporter optimistis Garuda mampu menembus putaran final, bahkan 64% tetap yakin meski harus bertanding di kandang lawan. Optimisme ini bukan tanpa alasan. Ketersediaan pemain naturalisasi yang berkualitas, ditambah generasi pemain muda lokal yang tampil berani, diyakini menjadi modal besar bagi Kluivert dalam meracik skuad yang kompetitif. Tidak ingin perubahan mendadak, satu hal yang cukup menarik dari hasil survei ini adalah sikap realistis para pendukung. Mayoritas responden berpendapat bahwa Patrick Kluivert dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak perlu dipecat, meskipun timnas nantinya gagal menembus Piala Dunia 2026. Alasan mereka sederhana, pembangunan timnas adalah proyek jangka panjang yang tidak bisa diukur hanya dari satu turnamen. Publik menilai konsistensi dan kesinambungan lebih penting ketimbang bongkar pasang pelatih dalam waktu singkat. Tantangan berikutnya, meski dukungan supporter terbilang kuat, tantangan berat menanti Kluivert. Lawan-lawan di babak kualifikasi ronde keempat Piala Dunia jelas lebih tangguh, mulai dari tim Asia Barat hingga Asia Timur yang dikenal syarat pengalaman. Kini, publik menanti apakah kepercayaan besar yang diberikan akan berbuah manis. Apakah Kluivert bisa membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh dan mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia? Semua akan terjawab dalam beberapa bulan ke depan. Sementara itu, kabar terbaru dari perjalanan timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Garuda kembali menghadapi jalan terjal, karena di babak ini lawan-lawan yang menanti jauh lebih tangguh. Nama-nama besar dari Asia Barat hingga Asia Timur siap memberikan ujian berat bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Dengan semangat muda yang berpadu pengalaman, timnas Indonesia bertekad mencetak sejarah. Dukungan penuh dari supporter menjadi energi tambahan, tapi konsistensi permainan dan mental juara akan menjadi kunci utama. Di round 4 ini, setiap laga bisa menjadi penentu apakah Garuda mampu terbang lebih tinggi menuju panggung dunia. Pertanyaannya kini, mampukah timnas Indonesia membalikkan semua keraguan dan menghadirkan kejutan di level tertinggi? Semua mata tertuju pada perjuangan merah putih yang terus berusaha menembus batasnya. Itulah berita kali ini, jangan lupa subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari jagat sepak bola dunia.